Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa Bangka Pos wabarakatuh. dimanapun Anda berada, salam sehat selalu untuk Anda semua. Di Dialog Ruang Tengah hari ini, Bang Edi akan mengajak Anda semua untuk berdiskusi santai, ngobrol santai soal plasma sawit, tentunya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir. Saya perkenalkan satu-satu. Yang pertama, beliau adalah PLT Kepala Dinas Pertanian Bangka Belitung, Bapak Erwin. Terima kasih Pak Erwin sudah hadir. Kemudian juga ada Ketua Gapki, Datuk Ramli Sutanegara. Sehat selalu ya, Datuk ya. Ini contoh teladan kita ini soalnya beliau. Kemudian juga beliau tidak sendirian, juga didampingi sekretarisnya, Pak Purnomo. Kemudian juga ada sekretaris Wakil Ketua Apkasindo Provinsi Bangka Belitung, Bang Maladi. Ya, siap. Terima kasih sekali lagi semua narasumber sudah hadir hari ini di Dialog Ruang Tengah, ini di studio kita. Semoga betah dan semoga apa yang diceritakan hari ini dikomunikasikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya mau langsung saja, hari ini banyak yang kemudian masuk kepada kami untuk bercerita, memberikan informasi soal plasma sawit. Ya kan, apa perkembangannya, seperti apa yang sudah terjadi, realisasinya bagaimana. Mestinya kita buka dulu, kayaknya Pak Erwin lebih dulu nih untuk kemudian menjabarkan seperti apa nih plasma. Ya. Pak Erwin, kami berikan waktu dan tempatnya Pak Erwin. Baik, izin para narasumber yang lain dan Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami coba menyampaikan Pak ya terkait dengan apa sih itu plasma. Jadi intinya bahwa sebenarnya program pemerintah pada saat mulainya pembangunan kebun ya oleh perusahaan sawit, itu pemerintah sudah menyiapkan konsep pembangunan kebun masyarakat, Pak. Jadi ini historinya terlebih dahulu yang ingin kami sampaikan melalui program-program apa yang dinamakan dengan inti plasma. Jadi itu sebelum tahun 2007. Nah, ini apa yang kemudian kita kenal adanya nama Peertrans ya, kemudian KKPA, kemudian ada juga namanya revitalisasi perkebunan. Itulah yang kemudian upaya pemerintah untuk membantu adanya plasma di masyarakat. Tapi kemudian seiring waktu program-program pemerintah ini berakhir, Pak. Jadi kebijakan pemerintah tidak lagi melaksanakan, jadi istilahnya tidak lagi dibantu oleh pemerintah untuk pendanaan kegiatan ini. Makanya kemudian pada tahun 2007 dikeluarkanlah Permentan 26, Pak. Tahun 2007 terkait dengan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Nah, inilah yang kemudian menjadi awal untuk kemudian setiap perusahaan itu kemudian diwajibkan untuk membangun kebun masyarakat seiring dengan telah berakhirnya program-program pemerintah terkait dengan inti plasma tersebut. Dan alhamdulillah sekarang kita dari pemerintah Bangka Belitung ya mencoba juga untuk mendorong bagaimana kemudian realisasi pembangunan kebun di masyarakat ini yang memang kita sadari Pak progresnya sedikit belum mencapai target karena berdasarkan hitungan IUP kita itu ada di sekitar 260.000 lebih IUP ya Bangka Belitung. Sedangkan realisasi pembangunan kebun masyarakatnya masih di angka sekitar 15.900. Jadi baru di angka 6%, Pak. 6%? Ya, 6%. Ini dari periode berapa lamanya? Artinya dari mulai tahun-tahun sebelumnya sampai dengan saat ini. Wow. Nah, ini Cuma jadi 6% ya? Iya. Jadi dengan target 20% itu tadi tentunya kan kita harus kejar upaya kita bagaimana kemudian untuk realisasi pembangunan kebun masyarakat ini bisa tercapai. Saya kira demikian. Itu prolog kita ya? Iya, betul. Saya mau prolog dulu deh ke Ketua Gapki dulu ya, melihat plasma dulu, plasma sawit seperti apa sejauh ini implementasinya. Baru 6% loh ini, udah tuh yang terrealisasi. Ya. Sebetulnya bagi perusahaan
apa yang digambar kepada dinas tadi memang benar bahwa sudah mulai dari kerjasama ini sebelum 2007. Ya. Kemudian setelah 2007 itu ada ketentuan bahwa bagi perusahaan yang sudah berdiri di bawah tahun 2007 itu diwajibkan untuk menyediakan 20% kebun untuk masyarakat. Tetapi karena masalah tanah, sebagian besar daripada kebun-kebun lama ini sudah full kebun-kebun inti, maka mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan lahan. Karena itu ada kebijakan pemerintah lagi tahun 2018 ya, 2013 itu bagi perusahaan-perusahaan yang tidak mampu membuat kebun karena kekurangan tanah, dia buatlah upaya-upaya untuk mendukung usaha perekonomian rakyat dengan kegiatan-kegiatan umpamanya pelihara sapi dan sebagainya, bentuk dukungan ekonomi pedesaan. Nah itu. Tetapi untuk perusahaan yang berdiri di atas 2007 itu memang dari awal sudah harus mengalokasi ke tanah untuk 20% itu. Itulah penyebab hambatan tadi. Masyarakat masih ingin kebun itulah. Kami mau kebun. Nah, karena itu sampai terhambat. Tidak lancar. Karena tanahnya tidak ada. Ya. Dan masyarakat desa ini tidak ada kebun di desa lain, masyarakat tidak mau. Masyarakat mau di tempat dia itu. Nah, disinilah perlu sosialisasi bersama, terutama kepada para Pakades, para kepala DPD, agar memahami bahwa kalau tidak ada tanah, bisa didukung dengan kegiatan ekonomi lain. Ya, piara sapi, piara apalah, atau usaha-usaha apa, umpamanya angkutan, ya kan? Bisa. Jadi alternatif ya. Ada alternatif. Gitu. Baik. Kalau begitu itu kita prolog dulu. Kemudian kalau Pak Maladi sendiri, apa Pak Maladi catatannya untuk plasma sawit di Bangka Belitung sejauh ini? Terima kasih. Suatu kebanggaan ya hadir bersama Gapki, Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan kawan-kawan di sini. Maka itu seperti acara Pak Edi harusnya juga dihadirkan juga di sini Komisi 2. Ya. Komisi 2 harus hadir di sini. Jadi kita jadi satu, visi misi kita tuh satu. Jadi sebenarnya bagi petani, kalau di selama ini misalnya berita-berita di luar, petani itu menuntut, benar petani itu tidak menuntut plasma. Plasma itu sudah kewajiban. Aturannya jelas, regulasinya jelas, juknisnya jelas. Ya, cuma belum ada komitmen. Saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Gapki tadi, bahwa sekarang kita jangan berbicara masa lalu lah, ke depan. Jadi tidak mestinya harus dibangun kebun. Ya, apa alternatif lainnya bagi kami petani? Misalnya bermitra, ada bantuan, apa itu bisa kita komunikasikan. Nah, sekarang ini komunikasinya yang kurang nyambung, tidak komprehensif tadi. Kita duduk satu meja, Apkasindo selaku perwakilan petani, Gapki pengusaha Disbun dan DPRD. Saya rasa itu nggak ada yang nggak bisa diselesaikan. Nah, jadi intinya tidak menuntut kebun. Kalau kita sekarang, menurut pendapat pribadi saya, kalau sekarang kita alokasikan 20% perusahaan untuk petani, nah ini akan timbul masalah baru juga bagi kami. Nah, karena itu kan aturan itu untuk penduduk setempat, untuk petani setempat. Nah, sekarang ini petani setempat itu sudah orang luar. Ya, kalau saya putra daerah, saya di Puput. Ya, di Puput itu 60% orang luar berkebun di Puput itu. Kalau dikasih dengan orang luar itu orang penduduk aslinya. Nah, ini kita cari formula yang tepat lah. Kita duduk satu meja, nah, kita bentuk formula yang baru. Walaupun aturan juknisnya sudah jelas, nah kita bisa menyesuaikan dengan daerah masing-masing. Tapi intinya kita tidak bisa hanya menyalahkan perusahaan. Bukan saya perusahaan, walaupun saya petani, justru saya karena saya tahu asal usul keberadaan sawit di Babel saya tahu. Nah, sekarang era sawit seperti sekarang, masyarakat berlomba-lomba. Dulunya dikasih dia apa nggak mau orang berkebun sawit. Nah itu. Oke, itu prolog kita dulu ya. Pak Pur, mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak Pur, melihat bagaimana catatannya seorang Pak Pur untuk
plasma sawit di Bangka Belitung. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, kesempatannya sangat luar biasa ini. Mungkin momen seperti ini jarang kita dapat ketemu, dan ini kesempatan yang sangat baik dan luar biasa pada sore ini. Ada Wakil Ketua Kausindo, ada Pak Kadis, ada Ketua Gapki langsung yang hadir. Baik. Ya, saya sependapat dengan Ketua Apkasindo. Kita berbicara plasma, marilah kita bicara ke depan. Karena kalau kita bicara ke belakang, artinya kita jalan dengan spion tidak maju-maju. Nah, memang ada data yang mungkin saya tadi mengawali dengan Pak Kadis juga. Memang data luasan kebun sawit masyarakatnya belum terlalu up to date. Artinya kan ada beberapa instrumen untuk menjadi alat atau parameter ukur berapa potensi luasnya memang belum terdata secara data list yang inilah. Ada satu formula tadi kita mencoba mengawali parameter ukur yang konkret nanti kalau memang kebun sawit masyarakat yang ada di Bangka Belitung ini sudah ter-STDB-kan secara pure, itu data itu tergambar yang dengan sebenarnya. Karena dari STDB inilah akan menjadi pembuka jalan dalam rangka untuk peremajaan sawit rakyat. Karena kita di Bangka Belitung seluruh Indonesia ini paling kecil, Pak, untuk perkembangan tumbuh kembang PSR baik itu sawit masyarakat maupun plasma. Dan yang kedua, saya pikir pemerintah pusat sudah memberikan beberapa kebijakan regulasi melalui Permen 18 2021. Ada di situ program FKPMS atau fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar ya, kebun masyarakat sekitar. Ini salah satu upaya-upaya untuk percepatan peningkatan daripada progres pembangunan kebun plasma masyarakat yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang belum melaksanakan atau belum terpenuhinya kewajiban 20% dari Permentan 98 2013. Problemnya memang di Permentan 98 2013 pasal 15 bahwa kebun pada saat permohonan IUP perusahaan akan wajib memfasilitasi kebun masyarakat minimal 20% yang berada di luar izin usaha perkebunan. Nah, ini memang satu benang merah yang harus kita cari solusi. Sisi lain, IUP itu sendiri kadang-kadang memang keterbatasan lahan yang tersedia sudah sangat terbatas. Yang kedua, sebetulnya sebelum IUP itu diberikan juga, sebetulnya masyarakat sudah mendahului melakukan pembangunan kebun-kebun sawit yang berada di sekitar IUP itu sendiri. Nah, makanya alternatif lainnya memang ada kementerian bentuk lainnya yang sudah disediakan melalui kebijakan Permentan 18 2021. Ya, artinya kan dengan memberikan pembangunan ekonomi dalam bentuk lainnya. Pembangunan usaha dalam bentuk lainnya. Juga diatur secara eksplisit melalui SE 347-2021 di situ jelas. Dan ada lagi kebijakan lainnya apabila tidak terpenuhi, makanya nanti di 20% itu teralokasi untuk ketersediaan kebun mitra atau plasma. Dalam menentukan kegiatan usaha bentuk lainnya, 20% dari luasan itu akan diperhitungkan nilai investasi melalui NOP, nilai optimum produksi dari perhitungan luas 20%. Ya. Yang menjadi tanggung jawab atau kewajiban perusahaan apabila tidak tersedia lahan yang akan dibangun. Nah, memang saya mendahului tadi sebelum kita mulai, saya sudah bisik-bisik dengan Pak Kadis, Pak. Satu, memang Permentan 18 2021 ini belum membumi tersosialisasikan dan program sosialnya belum ada. Ya. Nah, kami sudah welcome. Gapki pada prinsipnya mendukung kebijakan pemerintah. Kalaupun nanti ada program dari pusat yang menurunkan kepada provinsi, kami dihubungi, nanti kita sama-sama tandem. Karena ini untuk kepentingan masyarakat dan kemaslahatan terhadap kegiatan usaha di sekitar perusahaan yang terkena dampak daripada kegiatan usaha ini sendiri. Jadi itu nanti kami Gapki sih pada prinsipnya izin ketua kita welcome terhadap program-program yang akan membantu meningkatkan ekonomi kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan, akan kita support.
Sementara mungkin itu sebagai Artinya forum. Gapki dengan sangat senang hati gitu ya mensupport apa yang Selama itu kebijakan pemerintah dan untuk kepentingan masyarakat, Gapki Siap. akan bergandengan tangan dengan dinas selaku yang membidangi perkebunannya. baik. Demikian. Pak Erwin, kan masyarakat kita mungkin memaknai soal plasma ini sangat apa ya, mungkin terbatas. Ya. Mereka cuma memahami bahwa ketika ada perusahaan punya kebun, Ya. IUP-nya sekian, maka 20% yang dimaksudkan harus dalam IUP. Ya. Ya kan, ternyata tadi saya tangkap ada peraturan Permentan juga yang menyebutkan bahwa sebenarnya itu di luar Ya. IUP 20%-nya. Nah, boleh tidak kemudian Pak Erwin juga menjelaskan sedikit, mengedukasi masyarakat kita bahwa sebenarnya menurut peraturan plasma itu begini loh. Ya. Harus. Silakan Pak Erwin. Baik, terima kasih. Tadi prolognya sudah cukup komprehensif dari para narasumber tadi. Jadi intinya begini, narasi FPKMS atau plasma ini memang perlu kita perbaiki di masyarakat untuk kemudian masyarakat tahu seperti apa sih sebenarnya plasma ini atau seperti apa sih FPKMS ini kan. Jadi kalau nama yang secara aturannya undang-undang itu adalah fasilitasi pembangunan kebun masyarakat, Pak. Fasilitasi Pembangunan kebun masyarakat. kebun masyarakat. Ya, sekitar. Oh, sekitarnya jangan lupa. Ya, Ya, sekitar, ya. jadi makna plasma itu sebenarnya plasma itu adalah salah satunya ya. Jadi intinya bahasa hukumnya itu adalah FPKMS. Nah, seperti yang sampaikan di prolog tadi bahwa karena ini berbunyi fasilitasi berarti itu adalah kerjasama, Pak. Jadi antara masyarakat ya dengan perusahaan, bagaimana kemudian perusahaan itu membangunkan kebun. Membangunkan kebun artinya bisa diperhitungkan segala biayanya, kemudian itu diatur sesuai dengan mekanisme. Apakah kemudian akan diatur melalui bagi hasil atau kemudian kredit. Jadi intinya adalah ada kerjasama. Jadi bukan seperti pemahaman pihak tertentu yang mengatakan itu cuma-cuma, Pak ya. Jadi tidak. Jadi ini yang perlu diperbaiki. Jadi kewajiban inilah yang kemudian harus diwajibkan kepada perusahaan. Nah, berarti ada kendala juga seperti yang disampaikan oleh para narasumber tadi bahwa bagaimana kemudian kalau lahan tidak tersedia. Jadi Saya potong dulu Pak. Ya. Jadi pemahaman soal realisasi plasma ini Ya. harus dilakukan bersamaan ketika perusahaan membangun atau nanti perusahaan dulu membangun inti baru plasma. intinya setelah IUP itu hadir, Pak. IUP atau HGU itu hadir. Itu yang kalau yang di pemahaman aturannya. Artinya IUP keluar, Ya, berarti ini juga berbarengan dong harusnya kan? ya, HGU hadir, kemudian saat itulah Argo berjalan untuk kemudian dalam tempo 3 tahun ya itu dipenuhi. Nah, tapi tentunya seperti yang disampaikan tadi kita juga ada beberapa kendala, Pak, ya, terkait dengan ketersediaan lahan dan itu benar juga. Jadi apabila FPKMS ini terkendala terkait dengan lahan, itu ada alternatif. Namanya kerjasama usaha produktif. Jadi bisa diganti, Pak. Tunggu, saya masih belum ini, saya mau Ya. memahami ini dulu ya. Ya. Maksudnya IUP ini keluar, Ya, harusnya kan 20% juga berbarengan, ya, kan? ya, Mestinya pemerintah juga yang mengeluarkan IUP sendiri juga harusnya sudah tahu dong komitmennya bahwa ketika IUP ini jalan maka 20% juga harus beriringan kan? ya, Pemerintah juga mengawasi gitu kan? ya, Sehingga ya. tidak sampai sekarang angkanya hanya 6% kan tadi Ya, bilang. betul. Nah, yang terjadi begitu tidak kemudian hanya oh ya oke, jalan dulu deh, ntar lewat tahun demi tahun lewat. Ya. Tapi plusnya nih ya, begitu saja, tidak ada kemudian upaya yang kemudian meyakinkan bahwa ketika lu bangun izin usaha sudah ada, lu kerja tapi ini harus dikerjain. Nggak begitukah pengawasan yang dilakukan sejauh ini? ya tentunya kan karena saya bilang kan di sebelumnya bahwa tentu kan ada kendala, Pak. Pelaksanaan di lapangan ini kan tidak semudah yang
Kita kira tentunya kita juga harus menyiapkan siapa penerimanya, petaninya, kemudian lahannya ada di mana, dan mungkin kendala-kendala itu yang selama ini kan menghambat perkembangan perkembangan realisasi FPKMS tadi. Kenapa kemudian pada tahun 2023 ini untuk kemudian mengoptimalkan realisasi tersebut, kemudian dibuatlah terkait dengan NOP tadi, atau penyusunan nilai optimum produksi tadi, Pak. Jadi ini mau untuk mengatasi bagaimana kemudian kendala-kendala terkait FPKMS ini terhambat. Ini yang sebenarnya, jadi saya sampaikan tadi, kalau cerita ke masa lalu, saya kira kan kita susah nih, Pak, mencari benang merahnya kenapa kemudian sampai saat ini hanya terrealisasi baru 6% kan. Saya kira itu mungkin kebijakan-kebijakan sebelumnya yang mungkin kita belum fokus untuk kemudian ke arah itu. Tapi saya kira mulai dari sekarang ya tentunya kita sudah harus mencari solusi seperti apa sebenarnya FPKMS ini harus dipenuhi. Dipenuhi ya. Iya, Baik, betul. saya coba ke Datu dulu deh. Ya. Lalu itu bagaimana teman-teman pengusaha kelapa sawit kemudian melihat sebenarnya mereka punya kewajiban 20% tapi implementasinya tidak seperti yang diharapkan, Pak Datu. Ya, seperti tadi. Syarat untuk plasma itu kan ada yang disebut CPCL. Pertama, calon peserta. Itu harus disiapkan oleh desa. Kadang-kadang untuk menunggu calon peserta itu bertahun-tahun, berbulan-bulan. Belum siap. Kemudian yang kedua, calon lahan. Lahan juga harus disiapkan. Ya kan? Nah, Yang menyiapkan ini harusnya ya, yang harus menyiapkan masyarakat. oke. Yang menyiapkan masyarakat. Ya, masyarakat. Jadi Itu lahan masyarakat. konsekuensi 20% ini bukan menjadi benar-benar kewajiban dari Bukan. pemegang bukan. UP. Kan Bukan, Pak. kita tuh judulnya sudah jelas, Memfasilitasi. memfasilitasi Oke. kebun masyarakat sekitar. Ya, Jadi masyarakat yang siapkan lahan, ya. bukan kita. Jadi masyarakat yang menyiapkan lahannya, masyarakat juga yang menentukan orang-orangnya, siapa Iya. yang mengurus, mengelola, Ya. perusahaan yang akan memfasilitasi Kita apa yang bangun. termasuk pendanaan, pembiayaan Iya, dan sebagainya. Ya. Itu. Jadi bukan kemudian dipahami bahwa plasma ini menjadi sesuatu yang diwajibkan perusahaan harus menghadirkan Membagi. semuanya untuk Bukan. masyarakat. Bukan. Itu dulu kita sepakati Ya, kan, betul, Pak. biar mengedukasi kita dan masyarakat. Ya, bukan membagi, Ya. memfasilitasi. Memfasilitasi. Karena pemahaman yang beredar kan, wah ini PT ini punya kebun ini 20%, Ya, sekian hektar, mau harusnya diambil. 20% ini harus masyarakat kan begitu kan? Ya. Iya. Itu informasi yang dibelokkan itu. Dari judulnya sudah tahu kan? Ya, Oke. betul. Baik, tapi saya harus menarik dulu. Baru-baru ini kan saya mendapatkan informasi kalau kita baca artikel Menteri ATR kan menyebutkan, Pak Nusron menyebutkan bahwa yang teman-teman sampaikan itu kayaknya bertentangan. Beliau menyampaikan harusnya yang di dalam HGU juga, yang harus di dalam UP juga menjadi yang 20% itu, bukan yang di luar UP. Bagaimana Ya, kemudian memang. merespon itu? Karena kacamata ATR itu kepada tanah. Kalau kita kacamatanya kacamata Menteri Perkebunan kan, Ya. itu yang dibangun fasilitas kebun, bukan membangun fasilitas tanah. Ya. Oke. Beda bendera ya berarti ini ya? Ya. Pak Nusron kan itu. ATR. Iya, Oh iya. nah, Jadi beliau kan tanah diukur dia kan, karena agraria. Oke. Tapi Pak Erwin dan Pak Maledi juga bersepakat bahwa yang dimaksudkan 20% plasma ini itu di luar IUP, Betul. bukan di dalam UP Betul. atau HGU-nya. Ya. Nah, Bagaimana? ini, Pak Maledi ya. mungkin mau Kalau ini saya rasa kalau kita diskusinya apa yang disampaikan Pak Datuk dari GAPKI tadi, kita ini kan mencari pembenarannya. Ya. Pembenarannya. Tapi di dalam literasi hukumnya itu 20% dari luas HGU. dari luas. Aduh, HGU kan. Itu bahasa hukumnya. Nah, cuma hukum kita kan diimplementasinya dengan tindak lanjut. Undang-undangnya yang lain. Tapi sebenarnya gini, sebenarnya masalah
kalau bahasa kami petani, saya mau mewakili petani, kita nggak usahlah plasma, fasilitasi. Yang penting tuh kontribusi. Ya. Apa sih kontribusi dari perkebunan besar itu terhadap petani sekitarnya? Nah, benar kata Datuk tadi, kita untuk membentuk kelompok tani itu kadang-kadang kita bagi bibit, kita bagi fasilitasi, mereka tidak mau. Setelah booming sawit ini tinggi, baru mereka Correct. berbalikan. Tapi di SE 340 itu dari Dirjen Bun itu ditujukan pada gubernur, bupati, wali kota, dan SE dari ATR BPN. Sudah lama itu turunnya. Tapi tindak lanjut dari pemerintah daerah, gubernur, bupatinya ini belum jalan. Padahal juknisnya itu sudah lengkap. Jadi tidak ada alasan lagi kita pembenarannya apa yang disampaikan kawan-kawan dari Disbun. Maka itu tadi saya pengennya Komisi 2 juga hadir. Dia selaku pengawas. Yang ngawas roda pemerintahan, mereka fungsi controllingnya kan ada di DPRD. Jangan mereka di luar panggung terkuak-kuak di forum-forum seperti ini, mereka harus memberi edukasi. Baik, tapi saya garis bawahi dulu Pak Maladi. Nah. Pak Maladi termasuk yang kemudian bersepakat bahwa 20% ini di dalam atau di luar IUP? Dalam HGU. Di dalam HGU. Nah, 20% Ini dari sudah HGU. beda nih Nah, kedua ya. Iya. Sudah 20% yang kedua. Mungkin Pak Pur juga mau ngomong, silakan Pak Pur dulu. Saya pikir berbeda pandangan itu sah-sah saja. Ya. Cuman saya ingin sedikit sebenarnya bicara mundur, ada baiknya sekedar untuk mengingatkan kembali. Kenapa kalau kita tarik kita mundur ke belakang? Adanya Permentan 26 2007 terus berganti 98 2013 sebetulnya sedikit bahwa perkembangan dunia usaha perkebunan di Bangka Belitung, kita bicara Bangka Belitung, itu kan bergerak dari mulai tahun 90-an lah. 89 akhir sampai 90. Nah, waktu itu memang belum ada kebijakan IUP. Dulu kan masih pakai perjanjian prinsip dan tidak secara eksplisit diatur. Ini sekedar untuk mengingatkan. Sehingga apa? Sebelum tahun 2027, pada umumnya perkebunan sawit di Bangka ini sudah memiliki HGU. Dari 95, 96 dan seterusnya. Nah, selanjutnya 26 2007 memberikan kebijakan bahwa di setiap permohonan IUP itu wajib menyediakan lahan sawit 20% dari IUP yang mereka miliki. Kenapa demikian? Karena pada waktu itu kan masih berhambur di Bangka Belitung. Oke, masih luas sekali ya. Adanya pemanfaatan oleh korporasi, pemanfaatan tanah negara atau korporasi, makalah di situ disisihkan 20%, minimal 20%. Nah, ternyata 2007 sampai 2013 karena kita kan tidak bisa berlaku mundur di undang-undang. Permentan itu kan tidak bisa berlaku surut. Sehingga perkembangan tumbuh kembang terhadap kebun plasma ini kan tidak menggembirakan lah. Karena memang kalau tanah negara mudah dialokasikan pada waktu itu kalau sebelum IUP. Nah, setelah ternyata ditinjau dari beberapa sudut pandang hampir seluruh Indonesia, diterbitkanlah Permentan 98 2013. Kenapa di luar? Karena pada saat itu perolehan tanah itu sudah melalui ganti rugi. Nah, ini mungkin kadang-kadang kesulitan sehingga di pasal 15 ayat 1 disebutkan di situ bahwa terhadap perusahaan berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar. Oke. Di luar IUP. Pertimbangannya kenapa? Karena mungkin satu korporasi yang memiliki IUP, contoh saya kasih ilustrasi ya, 1000 hektar, dia belum bisa memenuhi 1000 hektar untuk kebunnya sendiri. Ya, sehingga dibuat kebijakan demikian karena untuk mendapatkan itu kan hampir 100% itu perolehan tanahnya dengan ganti rugi, perolehannya dari pengalihan hak usaha masyarakat. Nah, makanya mungkin ini latar belakang pemikiran sehingga muncullah kenapa harus di luar. Pembuat kebijakan ini ya, saya melihat secara umum gitu. Nah, yang kedua, yang selanjutnya adalah memang ke depan kita harus pikirkan bersama-sama untuk mencari solusi yang terbaik. Bukan kita mencari kesalahan masa lalu, kalau tidak selesai-selesai kayak gini. Sepakat apa yang dikatakan oleh teman dari Apkasindo. Ke depan bagaimana kehadiran sebuah perusahaan kegiatan usaha di satu tempat, dia bisa memberi dampak kepada masyarakat. Karena kan tidak semua masyarakat tuh hobinya berkebun. Ada juga
mungkin kegiatan usaha produktif dalam bentuk lainnya mungkin. Nah, ini yang mungkin perlu kita mitigasi, kita perlu identifikasi seperti apa ke depannya, karena kalau kan sekarang kita ini kan banyak tren-trenan, Pak. Hobi berkebun, hobi tambang, hobi usaha ternak. Jadi memang kita sifatnya agak sedikit pragmatis gitu. Tapi bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat, terutama khususnya masyarakat yang ada di sekitar perkebunan, mengedukasi konsistensi daripada kegiatan usaha mereka itu bisa berjalan dengan baik, sehingga apa, tidak akan mengganggu produksi-produksi ekonomi lainnya. Misal sawit tumbuh, lada tumbuh, terus ekonomi yang lain tumbuh, kan akhirnya sinergi gitu. Ini kebetulan sawitnya untung dia berskala besar, kan ada produksi CPU juga. Coba kalau dia produksi konsumsi masyarakatnya kan bosanan juga. Hari ini hobi makan mie rebus, 1 minggu kemudian bosan nih, pengen KFC. Ini ilustrasi saja. Mungkin itu saya katakan memang ke depan bagaimana kami sebagai dari GAPKI juga nanti akan selalu berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Afkasindo, bagaimana kita mencari solusi yang terbaik terhadap terjadinya kemitraan yang baik, supaya apa, kita di Bangka Belitung bukan ada perdebatan, tapi bagaimana besok kita berbicara kesejahteraan, bukan perdebatan. Begitu. Terima kasih. Oke. Pak Erwin, bagaimana kemudian pemerintah dinas dalam hal ini merespon realisasi plasma yang Pak Erwin bilang tadi cuma 6%, kemudian alasan-alasan yang disebutkan akhirnya muncul win-win solution untuk agar tidak hanya soal perkebunan, tapi ada alternatif-alternatif lain untuk itu. Ya. Pengawasan bagaimana sih Pak Erwin sejauh ini? Jadi saya kira dengan momen ini ya mungkin menjadi awal yang baru lah, saya kira ya, di masa kepemimpinan Pak Gubernur ini. Artinya dengan semakin maraknya tuntutan masyarakat, tentunya kan ini menjadi perhatian pemerintah. Itu sebenarnya Pak, kita kan tidak mungkin juga setiap tahun harus begini kan, melihat masyarakat demo, kemudian audiensi. Kita sudah sering itu dipanggil kemudian ke Dewan untuk kemudian kembali masyarakat selalu bertanya bagaimana ini plasma masyarakat. Ya, artinya kita sudah harus memikirkan secara serius. Itu sebenarnya intinya. Nah, kami dari pemerintah dan juga sudah sering berkoordinasi dengan pihak legislatif, ya artinya dimulai di tahun ini ataupun mungkin juga 2026 kita udah harus menyiapkan formula Pak yang jelas untuk menangani permasalahan ini. Dan sebenarnya secara aturan itu sudah secara tegas Pak. Jadi semenjak keluarnya surat edaran di Jenbun itu ya di tahun 2022 ya. 21. Nah, itu sebenarnya pilihan-pilihan penanganan ini sebenarnya sudah ada. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi. Bagaimana fase 1 sudah jelas Pak. Fase 1 itu artinya setiap seluruh perusahaan yang keluar IUP-nya di bawah tahun 2007 ini pilihan penyelesaiannya. Kemudian pilihan lagi kedua di fase 2 antara IUP yang keluaran 2007 sampai 2020 ya. Itu seperti ini Pak. Nah, kemudian 2020 ke atas pilihan ininya seperti ini. Nah, jadi kita tinggal mendata ya, bagaimana kemudian realisasi FPKMS tadi, dan kemudian juga ini juga memang sudah disiapkan oleh pemerintah terkait dengan kendala-kendala tadi Pak. Makanya dibuat opsi-opsi fase itu sebenarnya sudah jelas. Apabila kemudian perusahaan tidak atau memiliki kendala terhadap penyediaan lahan ya, masyarakat mungkin tidak lagi tersedia lahan di masyarakat, opsinya NOP Pak. Sudah jelas. Artinya NOP itu bahwa masyarakat nanti akan menerima bentuk pembiayaan produktif dinilai dari angka produksi perusahaan. Sebagai contoh misalnya kita anggap perusahaan A masih punya PR Pak ya. Misalnya mereka masih kekurangan pembangunan kebun 1.000 hektar. Nah, apabila kemudian lahan tidak tersedia, itu dikonversi Pak dengan NOP tadi. Misalnya dapat NOP-nya angkanya kita anggap 20 juta ya.
Artinya 20 juta kali 1.000 hektar, Pak. Ada 20 miliar, artinya itu pembiayaan yang harus disalurkan oleh perusahaan, ke masyarakat. Betul. Dan bentuknya bisa macam-macam, karena fasilitas pembangunan kebun masyarakat itu yang diganti dengan upaya produktif itu macam-macam, Pak. Tidak harus, saya bilang tadi, bangun kebun kan, bisa usaha penyediaan saprodi, bisa usaha ini yang semuanya nanti tetap diperhitungkan pembiayaan itu, tetap harus dikembalikan. Tapi artinya yang ada di bayangan kami itu sebenarnya, Pak, dengan nilai yang sebegitu besar ini kan artinya awal kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Nah, ini kan larinya ke ekonomi rakyat. Betul. Tadi, kan? Ya, inilah yang sebenarnya kita harus kemudian mulai dari awal, dan mudah-mudahan alhamdulillah ya, kami lihat respon perusahaan juga sudah cukup baik, Pak. Karena beberapa perusahaan sekarang sudah mulai mengajukan kepada pemerintah provinsi untuk menghitung NOP. NOP-nya? Iya, betul. Nah, jadi nanti komitmennya ya sekarang tinggal ke kepala daerah sebenarnya, Pak. Kepala daerah kabupaten ya. Karena tugas nanti provinsi itu hanya akan nanti mengeluarkan angka NOP itu, mengajukan permohonan kepada kementerian, angka itu disahkan, ya. Pengajuannya tetap dikembalikan ke daerah, Pak. Berarti Pak Kades, Pak Camat harus mengidentifikasi mana-mana masyarakat yang ingin memperoleh pembiayaan tersebut, kemudian di SK-kan oleh Pak Bupati. Nah, kemudian akhirnya bisa dilakukan pembiayaan upaya produktif tadi. Jadi kalau memang itu bisa kita laksanakan, wah ini saya kira dampak yang luar biasa lah untuk itu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat juga ya. Ekonomi masyarakat. Kalau dijalankan. Nah, boleh tidak, Pak? Kemudian dari tadi juga mungkin banyak juga yang tanya, kalau by data ada nggak dinas kemudian mendata berapa sih jumlah perusahaan kelapa sawit yang sejauh ini yang memang sudah dalam tanda kutip 20%-nya sudah oke, sudah berjalan, kemudian ada yang juga belum, yang sampai sekarang memang urip, sehingga angka 6% tadi bisa ketemu kita dari awal. Betul. Ada berapa, Pak? Itu mungkin ada di data kami ya. Tapi secara intinya ya tadi saya bilang, tetap kita akan pilah dulu berdasarkan fase, Pak. Karena fase yang satu tadi sebenarnya mereka tidak dibebankan lagi angka 20% itu. Ya. Jadi mereka hanya perlu memenuhi kewajiban, sudah pernahkah mereka membangun kebun atau mereka harus melakukan upaya produktif, ya. Kemudian fase 2 dan fase 3 ini yang masih nanti akan dibebani kewajiban tersebut. Saya kira ya mungkin secara data itu ada di kami, ya. Nanti juga mungkin kami, ya saya kira itu bisa nanti kami sampaikan kalau memang ada pihak yang ingin mendapatkan bagaimana sih progres masing-masing perusahaan itu kan. Dan saya kira ini juga saya sampaikan bahwa di perusahaan-perusahaan ini juga ada dibagi kewenangan, Pak. Jadi ada mana kewenangan provinsi, ada juga kewenangan kabupaten ya. Jadi itu yang juga harus dipahami. Kewenangan provinsi itu ada 5 terhadap perusahaan yang lintas ya. Dan sisanya ya mungkin ya ini kita harapkan nanti kerjasama juga dari pemerintah daerah untuk juga ikut mendorong, mengawasi ya, dan mencek bagaimana perkembangan progres ini di masing-masing perusahaan yang menjadi kewenangan mereka. Oke, baik, ya. Pak Erwin. Pak Maladi, bagaimana Pak Maladi? Gini ya, diskusi kita nih makin menarik nih. Sebenarnya udah ada titik temu, udah ada, cuma kita selama ini terputus komunikasi. Betul. Apalagi di level petani ini ya, di level kita pengurus saja belum satu frekuensi. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, nah itulah faktanya, fakta yang ada sekarang seperti ini. Apa juga disampaikan oleh Pak Pur tadi. Jadi kalau kita berbicara masa lalu, ya ini warisan masa lalu. Memang secara sakleknya itu tadi, selesai keluarnya aturan tuh harus direalisasi. Tapi kita pakai bahasa daerah kita nih kelak lu, sehingga timbul kayak gini. Jadi lama-lama larut gitu ya. Tapi untuk daerah-daerah tertentu yang penuntutan masalah plasma ini tidak seluruh Babel, itu perlu digarisbawahi. Tanggal 27 kemarin, izin Pak Kadis, kami melaporkan Pak Gapgi, saya membawa
sekitar 50-60 orang lah petani mitra dengan PT PBM, dengan BAM, karena kebun saya di sekitar situ. Jadi apa tuntutan kami dari petani, mereka realisasikan. Mereka realisasikan. Kita minta pupuk, kasih pupuk. Iya. Kita minta uji sampel. Kasih Kalau uji sampel daun kan, Iya. ya mereka Mau. bersedia, mereka turun ke lapangan. Intinya kalau kebun perusahaan dapat 4 ton per hektar, ya minimal kami di sekitar tuh minimal dapat 2 ton. Ya kalau kita ngikutnya ritmenya perusahaan, kita tidak mampu. Mereka kan pemodalnya besar, tapi minimal dia berbagi ilmu. Jadi kembali ke plasma, jadi tidak, maksudnya tidak harus dikasih kebun. Iya. Iya, oke. Dikasih bimbingan teknis. Jadi kalau kami khususnya di Bangka Tengah ya, kalau Apkasindo-nya kami sudah menawarkan kemarin. Saya bilang dengan pihak manajemennya, saya ngumpulkan petani, Bapak bawa ahlinya, siapkan snack, makan siang, dan narasumbernya. Siapa? Jadi intinya tidak ada gejolak kalau ada komunikasi antara petani sekitar dan perusahaan. Intinya itu. Nah, ke depan kata Pak Erwin tadi, kita jangan menunggu terjadi keributan, demo secara tak terkendali, nanti baru kita mulai bergerak. Tapi intinya perusahaan besar perkebunan, setelah saya bergabung di Apkasindo, saya udah 2021 mulai bergabung di Apkasindo, sangat luar biasa kontribusinya. Dan itu tapi tergantung dengan pengurus. Saya belak-belakan di masjid, di mana kontribusinya sangat besar. Jadi selain replanting itu bukan dana pemerintah daerah. Replanting, DBH, beasiswa. Jadi sejak saya yang ngurus Apkasindo, Pak Datuk, Bangka Tengah ini sudah 16 orang yang mengikuti pendidikan di beberapa perguruan tinggi yang gratis oleh BPDPKS itu. Dan secara provinsi, mungkin tolong dikoreksi nanti Pak Kadis, sekitar 56 orang. Ya. Dan sampai sekarang pun banyak kabupaten lain tuh tidak tahu. Belum tahu itu. Padahal tahun kemarin kita jatahnya 4.000 seluruh Indonesia. Ya tidak tahu. Banyak ya itu. Ya. Saya kemarin sowan dengan Diknas. Bisa nggak Apkasindo nih datang ke sekolah untuk mempromosikan itu? Membantu mensosialisasikan itu. Bukan kita minta honor, kita minta kewenangan mereka kan. Oke. Sampai sekarang kami belum dapat jawaban. Tujuan kami kan itu. Jadi sekarang cenderung di masyarakat kita nih, banyak menyalahkan perusahaan investor. Memang ada si investor yang nakal tuh ada, itu di mana-mana, yang nggak ada seluruhnya baik kan. Tapi sebagian besar kontribusinya ke masyarakat itu yang nggak tahu, Mereka taunya yang nggak baik, yang baiknya nggak tahu. Jadi dari dana bagi hasil kita kemarin kan, terus DBH yang Bangka Tengah itu Pak Kadis, kami dapat 500 hektar STDB itu. STDB. Malahan 2 kelompok tani di kita di Kerantai sudah cair 1,6 hampir 1,6 M kan. Ini tahun akhir bulan ini di Guntung 1,6 M itu. Iya. Berarti itu kan kita gara-gara Pak Maladi meluruskan, kan? Kita terus, tapi itu petani itu harus tergabung dalam kelompok tani. Ya. Kebun, legalitas kebunnya jelas. Dan kemarin kita diakui waktu kami Zoom meeting dengan menjelang Hari Tani Nasional kemarin se-Indonesia, Bangka Belitung ini jadi pilot proyek dalam dalam rangka penyelesaian kasus Satgas PKH kemarin. Jadi pihak yang kawan-kawan dari Aceh, Sumatera Utara menanyakan, kita sama disponsori oleh Ketua GAPKI, kita langsung RDP dengan Dewan. Beliau inilah yang ini proaktif. Jadi waktu Hari Tani Nasional tuh kita diajak demo. Saya bilang, kami tidak sempat. Bang Babel tidak sempat kan. Banyak gawe lain intinya. Jadi intinya banyak yang kita hanya kurang media untuk menyampaikan informasi ini. Kalau kami di Apkasindo, kami media online-nya tuh di getarbabel.com itu. Jadi kami eksis lah yang hal-hal yang positif, kita positif. Maksudnya yang positif yang dari keberadaan investor itu harus kita tonjolkan. Jangan yang negatifnya yang berita ini gitu kan.
Nah kalau media memang itu media yang kira-kira wah itu yang dimunculkan. Tapi kita selaku pengurus, kita birokrasi, kami Apkasindo, kami selalu mengedukasi. Ya, dan sektor mau di pasmi. Ya, itu kan salah ini. Jadi kami salah satunya Pak Datuk, untuk kami di Bangka Tengah, khususnya Bangka Tengah, anggota Apkasindonya harus petani sawit. Jadi selain petani sawit kami tidak terima. Jadi frekuensinya sama. Kalau di kabupaten lain, maaf ini kan kewenangannya masing-masing. Mereka nggak punya kebun, punya KTA Apkasindo. Kalau kami nggak bisa. Kami harus tahu. Jadi kami penerimaan kami kebunnya di mana, luasnya berapa. Itu harus terdata begitu ya? Harus terdata. Jadi kalau di kami misal di Apkasindo Bangka Tengah ada yang dari Polda, ada yang dari Kejati. Nah, mereka punya kebun. Dan saya tahu kebunnya. Kita nih orang berkata, oh di kebun si A sini. Jadi tidak asal-asal. Nah, saya rasa ini awal yang baik. Kembali kata Pak Purnomo tadi, kita ada mau sosialisasi, nanti tolong kolaborasi dengan kami. Kami kalau pesertanya kami siap. Tinggal narasumbernya dari Gapki kan. Yang punya dana kan. Oh iya, Nah, gitu kita hanya personil lah kita. Jadi ini kita coba ke Gapki lagi. Gapki, berarti kalau sampai hari ini nih, Pak Datuk, kan artinya kita juga bicara teman-teman dari pengusaha kelapa sawit ini kan pasti niatnya juga baik semua kan ya, berkebun, berinvestasi, pasti ingin memajukan tidak hanya perusahaan tapi juga masyarakat sendiri. Kalau di dalam sejauh ini semuanya tuh sebenarnya tercatat ya di Gapki, apakah mereka semua berkeinginan kuat untuk kemudian ya udahlah kita apa sih win solution yang terbaik sejauh ini, sehingga biar nanti membantu kemudahan juga yang dilakukan Pak Dinas sejauh ini Pak, atau justru ada yang nakal juga di dalam tuh? Gapki ini Ya. satu-satunya organisasi yang diakui oleh pemerintah Indonesia dan secara internasional. Semua kegiatan-kegiatan perusahaan kelapa sawit ada di sana. Tetapi dari 53 perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Provinsi Bangka Belitung, inilah memerlukan dukungan dari para dinas supaya mereka dianjurkan untuk bergabung di Gapki. Nah, cuma beberapa, kita cuma 15 yang bergabung. Dari 53, baru 15. Iya, terutama perusahaan-perusahaan asing ini. Jadi harus dia terdaftar di situ. Supaya dia tahu perkembangannya dan bisa mengikuti aturan-aturan. Dan itu pada kesempatan ini saya minta dukungan dari para dinas agar supaya kesempatan pertama untuk menganjurkan supaya berkebun kelapa sawit. Maaf Pak Datuk, jangan dianjurkan, diwajibkan. Itu Pak. Ya, biar mudah pengawasannya. Ini lebih pengen ngegas deh Pak, lebih pengen ngegas sama tadi Pak. Dianjurkan sunnah Sebab itu. begini, antara Apkasindo dengan Gapki ini, memang Gapki harus memperhatikan Apkasindo. Untuk memperhatikan itu kan harus punya potensi yang luas. Kita cuma punya 15. 15 saja udah gitu ya, udah sangat membantu gitu. Apalagi 53 itu gabung semua kan. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Pak itu dilakukan oleh anggota Gapki ini. Sama yang menonjol CSR, hari-hari besar, masalah-masalah agama kita dukung ya. Jadi mudah-mudahan nanti setelah ini ada pertemuan lebih lanjut, perkembangannya akan lebih baik. Amin. Apa hambatannya sejauh ini Pak? Itulah satu hambatan. Nggak yang kemudian dari beberapa puluh ini tidak mau ke Gapki gitu. Ya entah. Betul. Ya, saya tidak mengerti. Pak Purnomo udah mau ngomong, sebenarnya mau ngomong apa dia? Ada yang masuk sudah beberapa, ada yang masuk. Oke. Walaupun terpaksa. Iya. Pak Pur, apa Pak Pur? Ini 53 kalau benar-benar bergabung di Gapki mungkin akan jadi satu kesatuan yang kokoh kan untuk membantu sebanyak hal. Jadi saya pikir dari diskusi kita sore ini sangat menarik, dan Gapki dalam hal ini tidak mau mendeklarasikan diri bahwa perusahaan perkebunan itu baik. Ya. Tapi di sini memang Apkasindo ini kan sebenarnya kita ini adik beradik. Kakak adik kami dengan Apkasindo ini memang orang tua kami itu di Sebun. Jadi alhamdulillah memang seperadik kami ini mengatakan bahwa perusahaannya baik sebetulnya. Itu yang pertama. Cuman mungkin ada beberapa tafsiran itu biasa saja. Yang kedua adalah kalau berbicara plasma kemitraan ini kan selalu terstigma itu
kebun sawit. Padahal banyak kemitraan-kemitraan bentuk lain tadi seperti Pak Sindu, Pak Malidi katakan bahwa banyak. Salah satunya ini yang paling penting dan terpenting adalah pertama STDB yang akan disupport. Kedua, semua perkebunan sawit baik itu perusahaan maupun masyarakat itu ke depannya wajib ISPO. Iya. Karena kalau kita tidak ISPO, kita akan kalah bersaing dan kita akan produk CPU kita akan pasti terdiskriminasi nanti. Di boykot. Ya. Saya pikir kan begitu Pak Ya, Pak Kadis ya. ya. Jadi masyarakat siapapun yang punya kebun mau baik rantai pasok atau itu wajib ISPO nanti. Nah itu yang ke berikutnya adalah seperti yang Ketua sampaikan tadi betul. Karena untuk bergabung di GAPKI ini Pak bukan hanya perkebunannya tapi regulasi perizinannya harus diikutin. Jadi pada saat menjadi anggota GAPI memang semua harus tervalidasi terhadap keberadaan legalitas kebun itu sendiri, itu yang pertama. Yang kedua, memang kita dari teman-teman yang sudah menjadi GAUTO 15 kita update setiap kebijakan regulasi apapun kita akan update sehingga mereka akan mengikuti. Kalaupun dia ada hal yang belum terpahami atau belum jelas, kita bisa duduk bareng, kita bahas sama-sama. Kita diskusikan terkait adanya kebijakan-kebijakan baru, apalagi yang baru-baru ini terbit lagi Pak SE Dirjen BIN mengenai kemitraan dalam bentuk pakan sapi dan segala macam ini, itu juga akan mengurangi kewajiban mereka dalam rangka membangun kemitraan. Itu ada SE yang baru. Nah artinya kan inilah update dari kegiatan regulasi dari pemerintah pusat. Kami akan coba untuk distribusikan untuk kita deliver ke teman-teman. Nah memang kembali lagi seperti Pak Ketua GAPKI Bangka Belitung sampaikan kepada Pak Kadis, memang kebersamaan dan untuk menjembatani kepentingan para pihak, memang teman-teman kebun ini sebaiknya bergabung di GAPKI karena kita akan terintegrasi. Seperti kemarin di Pak Fakasindu, ada kebingungan di dalam menafsirkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2025 terhadap Satgas PKH itu kan sudah membuat kebingungan masyarakat. Kita bangun event, nah salah satu narasumbernya memang adalah Pak Kadis. Itu juga lugas, tegas di yang kebetulan narasumber satu ada dari kejaksaan itu merupakan Satgas NAS. Satgas PKH nasional. Jadi alhamdulillah banyak hal-hal kita pun masa kurang sebetulnya. Apa-apa yang bisa kita sinergikan untuk kita kolaborasi dengan saudara kami dari Akasindo ini kita akan tingkatkan. Dan terima kasih sekali lagi Pak Maladi yang sudah mengapresiasi. Kebetulan PBM itu juga anggota GAPKI Pak, anggota GAPKI Bangka Belitung. Di itu tergabung ada beberapa perusahaan Pak Maladi ya, dan mereka cukup aware dan respon lah terkait kebijakan mengenai kemitraan dengan masyarakat sekitar. Mungkin sementara itu. Oke, artinya teman-teman perusahaan-perusahaan yang tergabung di GAPKI di bawah kepemimpinan Datuk semua sebenarnya sangat terbuka sekali ya, sangat terbuka untuk masyarakat sangat terbuka. sendiri. Tinggal kita nggak tahu yang di luar itu berarti. Oke. Kan kita jadi enak kan kalau terbuka kan ya. Kan kemudian tidak mendiskreditkan siapapun, ternyata kan cuma segitu Pak yang di atas di mereka, artinya gitu. Jadi kan, gitu. ini izin tadi nambahkan. Jadi waktu kita ke PBM, petani itu kita ajak ke lokasi. Oke. Kita ajak ke kebun. Mereka sangat senang. Sangat senang kebun. Oleh Pak Aping kan keliling kami kebun. Nah, kenapa mereka misalnya produksi di orang sampai 4 ton per hektar? Nah itu belajar. Saya suruh belajar. Jangan iri. Orang banyak dapatnya, jangan iri, belajar ini. Tapi intinya kita ini komunikasi. Kita dengan perusahaan, Akasindo-nya dengan petaninya. Intinya tuh ya setahu saya. Cuma tapi ada maaf untuk yang di Bangka Tengah kemarin waktu kita pertemuan di salah satu hotel di Kobak. Kepala desa aja nggak tahu siapa pemiliknya. Saya konfirmasi dengan Ibu Kadis. Maaf Pak Meladi, kami juga nggak tahu. Nah gimana mereka mau kontribusi dengan masyarakat? Kepala dinasnya aja nggak tahu punya siapa kebun itu. Wah ini Kebunnya bukan sebatang dua batang. Nah itu intinya itu tadi. Intinya itu tadi komitmen. SE di Sebun sudah ada kita. Berarti suratnya Bupati Pak Bupatinya.
Kalau saya bicara dengan Pak Bupati, dengan Pak Gubernurnya, lain lagi bicaranya. Malam nggak melampu, siangnya nggak berem, ya nggak ada beban kan. Saya petani. Oke. Nah, itu komitmennya intinya. Oke, Pak Erwin, bagaimana Pak Erwin melihat itu Pak Erwin? Ini sebenarnya udah kita ya tadi ya win-win solution kan kita buka untuk itu. Dan sejauh ini apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan ke depan agar bagaimana tata kelola kebun sawit di Bangka Belitung jauh lebih baik, jauh lebih bermanfaat untuk kita semua. Ya. Jadi yang dapat kami sampaikan bahwa sebenarnya setiap komoditas ini tentunya kan menjadi prioritas pemerintah, Pak. Baik pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, baik itu provinsi dan kabupaten. Dan yang perlu kami garis bawahi sebenarnya untuk komoditi kelapa sawit ini kita harus sangat-sangat bersyukur, Pak. Jadi peran pemerintah pusat itu ya terhadap bagaimana kemudian pengembangan kelapa sawit di daerah itu sangat tinggi. Ya, ini tentunya karena memang sebenarnya kan secara sumbangan PDB dan PDRB tidak bisa kita nafikan, Pak, bahwa kelapa sawit ini adalah penyumbang PDB yang terbesar, ya. Bahkan hampir pernah setara dengan migas, Pak. Jadi tentunya ini kan menjadi fokus pemerintah, ya. Nah, ini ya tentunya dengan upaya itu kan sudah banyak kebijakan yang nanti jangan sampai kemudian kelapa sawit kita ini kan salah pengelolaan, Pak. Ya, ini yang perlu kita pahami di tengah tantangan yang sangat tinggi dibayar di luar yang mengharuskan harus kita tersertifikasi, ya. Kemudian bagaimana kemudian kampanye-kampanye negatif itu dikeluarkan oleh luar negeri, ini tentunya kan akan nanti berpengaruh, Pak. Nah, pemerintah tentunya sudah mengantisipasi jangan sampai kita nanti menjadi istilahnya agak dikebiri, ya, karena kebijakan tersebut, ya, karena memang volume ini kita masih tergantung kepada ekspor yang kita ikuti gimana keinginan bayar seperti apa. Nah, ini tentunya kita dapat sampaikan ke masyarakat, ya, sudah mulai ditata nih, Pak, banyak sekali. Mulai bagaimana istilahnya ISPO. ISPO ini diawali dengan kita sudah anggarkan dari DBH, ya, yang dana bagi hasil dari pajak itu dikembalikan ke pemerintah daerah untuk kemudian mengidentifikasi, Pak, seluruh petani ini untuk kemudian terdaftar memiliki STDB, kemudian tersertifikasi untuk kita sama-sama ke ISPO. Karena ISPO ini tidak hanya di perusahaan saja, di masyarakat juga. Karena masyarakat tidak mungkin nanti kalau jualnya kan pasti ke perusahaan, Pak. Ya, jadi mereka karena perusahaan ini diwajib ISPO, ya tentunya masyarakat nanti akan diwajibkan ISPO. Kemudian kebijakan lain terkait dengan peremajaan, Pak. Itu ada namanya disampaikan tadi peremajaan sawit rakyat. Jadi sawit-sawit yang bibitnya illegitimate, yang tidak jelas, kemudian yang sudah produksinya itu disiapkan pemerintah, Pak. Berapapun usulannya siap digelontorkan dengan anggaran 60 juta per hektar. Bayangkan, Pak, itu. Kemudian ada lagi namanya kebijakan Sapras, Pak. Sapras itu semua kebun petani, Pak, kalau memenuhi syarat yang di atas 4 tahun dibantu pupuk, Pak. Dibantu pupuk, dibantu saprodi. jadi luar biasa. Kemudian ada lagi namanya program SDM seperti disampaikan oleh Pak Maradi itu seluruh keluarga pelaku sawit itu dibiayai sekolahnya, Pak, sampai dengan perguruan tinggi. Nah, ya. Nah, jadi inilah sebenarnya bentuk-bentuk kebijakan pemerintah yang bagaimana kemudian memperbaiki tata kelola sawit. Di samping memang ada beberapa PR tadi, salah satu termasuk yang nakal ya, tadi, ya. Termasuk yang sampaikan tadi bagaimana pembangunan kebun masyarakat, itu kan. Tapi yang nakal terdeteksi nggak sih, Pak Erwin? Kalau nakal ini saya agak susah harfiah. Pengertiannya seperti apa, Pak? Tapi alhamdulillah kalau di Bangka Belitung mudah-mudahan tidak ada, ya. Tidak ada yang nakal, ya. Jadi Ya, nakal ini dalam arti kita kan maknai yang nakal ya, ini adalah melanggar yang aturan. kemudian melanggar aturan, yang Ya. tidak mensupport begitu untuk Betul. masyarakatnya, Ya, kan kurang betul. lebih begitu kan. Ya. Dan tadi
teman-teman dari Gapki juga mengakui ya walau alam mungkin aja ada kali kan, nggak mungkin juga lurus-lurus semua kan. betul. Nah, Yang jelas sudah keluar anjuran tadi. iya, yang saktinya tuh udah keluar gitu ya. Anjuran kan. Gimana Pak? Itu ada ini sanksi khusus nggak Pak? Jadi Kan begini, tegas sanksinya. yang harus saya secara institusi menyampaikan Pak ya. Jadi di era saat ini sebenarnya kita harus berkaca kepada aturan yang ada Pak. Jadi sebenarnya saya bilang tadi, sebenarnya kita hidup ini kan sinyal-sinyal, tanda-tanda alam ini semuanya sudah memberikan tanda kepada kita. Jadi maaf bicara kalau kita kemudian lihat bagaimana tata kelola timah yang selama ini kemudian tiba-tiba booming Pak. Ya. Tiba-tiba turun Satgas. Nah, ini kita harapkan seluruh stakeholder juga terutama di Bangka Belitung untuk coba juga memaknai ini bahwa ke depan kita tidak akan tahu apa yang kemudian menjadi agenda pemerintah pusat, Pak. Jadi kita sebenarnya harus cobalah memahami sekarang kita taat kepada aturan. Kita karena sinyal dari PKH Pak ya, Pak Datuk ya, beberapa waktu yang lalu itu mereka baru menyasar ke corporate yang lahan-lahannya masuk ke kawasan hutan. Pada saat kami RDP anggota Satgas bahkan pernah nyeletuk Pak terkait dengan 20% pemenuhan kebun masyarakat. Nah, coba ini nanti kita bisa simak bersama untuk kemudian kita nanti tidak dirugikan, Pak, kalau kemudian kita memang bersama berniat. Karena yang kan membuat aturan ini kan pemerintah, Pak. Kita tentunya tahu ini kan artinya pemerintah membuat aturan ini ya tentunya juga untuk masyarakat dan para stakeholder lain. Ya ini kita coba patuhi. Nah, kalau berangsur-angsur kita perbaiki tata kelola ini ya saya kira nanti tidak ada lagi lah istilah perusahaan yang tidak patuh atau seperti apa. Oke. Soalnya kan ada kemudian juga soal sanksi tegas yang ketika 20% ini tidak bisa dipenuhi, Betul. maka sanksi paling beratnya kan adalah pencabutan Ya, izinnya itu kan. ya, Nah, ya. sejauh ini sampai seperti apa data yang diterima untuk kita yang benar-benar nakal dalam tanda kutip tadi ya? Ya, jadi sebenarnya di situ pun kan tidak serta menyebutkannya tidak secara saklek Pak ya. Jadi diberikan waktu kesempatan, tapi kita harapkan ada progres ya. Jadi minimal sekarang kan kendala itu sudah tidak ada lagi Pak. Jadi kalaupun kemudian kita ingin bangun kebun masih ada lahan silakan. Kalau pengen bangun kebun tidak ada lahan ada NOP. Nah, jadi kita harapkan kemudahan-kemudahan dan formula yang sudah disiapkan pemerintah ini bisa ditindaklanjuti dan ya kami mungkinlah di tahun 2026 nih Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu kita berharap kita akan jadikan agenda khusus lah untuk kemudian memantau bagaimana progres-progres tersebut bisa dicapai. Jadi Kalau tahun ini ada nggak Pak? tahun ini tetap Pak. Ada. Itu dibuktikan dengan adanya perusahaan-perusahaan yang menghitung NOP. Jadi itu kan artinya menghitung NOP ini perusahaan ini sudah punya willingly ya keinginan untuk kemudian mereka melaksanakan kewajiban ini, tapi karena terkendala tidak ada lahan, kemudian mereka menghitung NOP ya NOP ini nanti yang akan di. Oke, nggak maksud saya data real yang sampai sisa tahun 2025 ini yang kemudian dapat teguran sekali perusahaan ini. Oh, belum, Pak, kemudian belum. ada. Clear Ya, semua. ya. Oh, baik semua berarti. Ya nanti coba kita. Berarti baik semua Ya, ini. tapi mungkin dari pihak kabupaten ada Pak ya. Oh, ini dekat dengan provinsi. Kabupaten kota kita nggak tahu betul, ya, belum betul, ya. betul. Itu Belum masih ada laporan masuk juga ya, mungkin untuk ya, solution. ya. Oke, baik. Baik, tidak terasa waktu kita sudah 1 jam lebih. Paling tidak kita bisa simpulkan sementara memang teman-teman dari pengusaha kelapa sawit sudah sangat welcome sekali. Ya, Apkasindo juga sudah sangat support dari awal, kayaknya support terus dengan Gapki ya. Kayaknya memang akor nih dua beradik ini ya. Harus Mungkin akor, begitu Pak. ya. apalagi karena ada orang tuanya di sini ya, yang di dinas ya begitu ya. Pembinanya. Oh gitu. Baik, sebelum saya akhiri, masing-masing narasumber saya mau memberikan kesempatan untuk closing statement apapun itu yang terkait hari ini tentang kelapa sawit, biar bagaimanapun investor itu akan sangat berguna, sangat baik dan tentunya akan memberikan
kebahagiaan untuk masyarakat Bangka Belitung. Saya mulai dari Pak Maladi dulu, nanti bisa ke Pak Pur, nanti di closing terakhir baru di Pak Erwin. Pak Maladi dulu, closing statement silakan. Nah, dari Apkasindo itu mengharapkan komitmen dan political will pemerintah daerah terhadap pencapaian realisasi 20% plasma dari luas HGU perkebunan. Political will ya. Ya, Harus berbentuk fakta integritas nggak? ya intinya implementasinya. Kita sama-sama evaluasi ya, kan 2006, 2007 sejauh mana perkembangannya kan. Siap. Yang penting tadi kita tadi komitmennya itu. Kalau aturannya udah jelas, aturannya jelas, juklak juknisnya udah jelas. Yang penting clear and clear untuk kita semua ya. Baik, Pak Pur. Ya, boleh Pak Pur dulu, boleh Datu dulu, boleh. Datu dulu juga boleh. Ya pada dasarnya, pada prinsipnya GAPKI dalam hal ini selaku pengusaha perkebunan itu senantiasa akan memelihara hubungan yang baik terutama terhadap masyarakat lingkungan. Karena itu apabila memungkinkan apa yang dimaksud oleh Apkasindo tadi tentu akan didahulukan. Cuma kami mengharapkan juga adanya koordinasi daripada pihak pemerintah, sebab kadang-kadang panggilan-panggilan dari pihak pemerintah haruslah disertai dengan yang berwenang hadir. Jadi jangan yang hadir itu orang yang tidak konsisten di dalam pekerjaannya, sehingga dia akan menyampaikan kepada kantor makan waktu lagi. Jadi kita tetap akan memberikan dukungan kepada masyarakat lingkungan perkebunan untuk merealisasikan apa yang dimaksud dengan fasilitas pembangunan fasilitas perkebunan masyarakat sekitar. Sebab apa pakai sekitar, jangan sampai orang di luar daripada daerah sekitar itu. Kedua, kami menghimbau pada kesempatan ini memohon kepada dinas untuk dapat menganjurkan agar supaya perusahaan-perusahaan diuntungkan dengan masuknya ke dalam GAPKI untuk mempercepat proses ISPO tadi. Terima kasih. Baik, Pak Pur, silakan Pak Pur. Sebelum mengakhiri tahun 2025, makanya untuk tahun 2025 kita harus lebih baik. Di sinergi yang sudah terjalin baik antara Apkasindo dan GAPKI, juga dengan binaan dari Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan Provinsi Bangka Belitung, harus selalu kita jaga lebih baik. Demikian. Baik, sekali lagi terima kasih. Pak Erwin, silakan Pak Erwin. Baik, kalau kami dari dinas sendiri ya tentunya kita berharap masyarakat, Pak ya, kemudian juga perusahaan dan juga stakeholder lain bisa menjaga kondisi suasana yang kondusif ya. Jadi intinya pemerintah tetap berfungsi sebagai fasilitator, pembina, dan sama-sama juga berupaya menjaga bagaimana seluruh stakeholder ini dapat berjalan, Pak. Jadi tidak berpihak ya. Masyarakat harus dijaga, kemudian suasana investasi juga harus dijaga. Nah, inilah yang coba nanti kami lakukan, bagaimana kita kemudian melaksanakan apa yang dinamakan prinsip pembangunan kelapa sawit berkelanjutan, Pak. Jadi kita berharap dengan kondisi saat ini yang sudah terjaga ini bisa tetap terus ya, walaupun saya sampaikan tadi salah satu agenda kita hari ini adalah membahas terkait dengan fasilitasi pembangunan kebutuhan masyarakat yang masih menjadi PR kita, dan mudah-mudahan kita diberikan waktu kami Pak untuk kemudian sama-sama menyelesaikan ini, dan tentunya ini harus memerlukan dukungan dari seluruh stakeholder. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, dan mudah-mudahan kita bisa merealisasikan ini segera. Dan yang penting kita sampaikan Pak, bahwa dengan pelaksanaan atau realisasi ini bisa segera berdampak ke masyarakat, terutama terkait dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Bangka Belitung. Baik. Saya kira, Sekali lagi terima kasih Pak Maladi, terima kasih Pak Erwin, terima kasih Datuk, terima kasih Pak Pur. Semoga investasi kelapa sawit menjadi investasi yang secara berkelanjutan memberi dampak ekonomi bagus untuk masyarakat Bangka Belitung. amin. Saya Edi,
pamit undur diri, kita jumpa lagi di dialog kurang tengah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.